Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah? Enjoy the video. Thank you. Hari ini aku senang banget karena backgroundnya udah ganti dan mungkin kedepannya bakal berubah-berubah insya Allah. Dan kemarin aku sempat buat polling di Instagram, gimana kalau misalnya aku buat review pemakaian selama 4 bulan. Sebenarnya belum 4 bulan sih, baru 3 bulan setengah aku pakai Dr. Pure. Ada juga yang request step-step skincare rutin. Jadi di sini insya Allah aku bakal ngejelasin dari awal banget aku bisa pakai Dr. Pure dan gimana kondisi kulit mukaku selama 3,5 bulan pemakaian. Semoga lengkap. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kulit mukaku itu tipenya tuh oily dan berjerawat. Jadi dari sekitar umur 15 tahunan, masuk SMP tuh kelas berapa ya? 13 tahunan deh kalau nggak salah. Sekitar umur 13 tahunan sampai di umur yang sekarang, kulit muka aku tuh selalu yang tumbuh terus, jerawat, tumbuh, nggak berhenti. Terus udah ke dokter A, B, C, ke dokter dari yang mahal sampai ke yang biasa aja, itu tetap aja nggak ngaruh. Sedih deh pokoknya. Ketemulah gue sama skincare namanya tuh MS Glow. Kalau nggak salah tuh gue pakai MS Glow sekitar 3 bulanan dan menurut gue MS Glow itu bagus, tapi muka gue tetap jerawatan gitu. Akhirnya gue cari-cari cara di YouTube, thanks YouTube, karena memberi banyak sekali pengetahuan dan ketemulah review-review tentang si Dr. Pure ini. Makanya gue tuh bersemangat banget buat review Dr. Pure karena dari komen-komen dan DM Instagram yang masuk ke Instagram gue itu banyak yang masih bingung dan banyak yang masih ragu-ragu gitu pakai Dr. Pure. Terus kemudian gue belilah skincare Dr. Pure itu, tapi wawasan gue tentang Dr. Pure tuh masih sebatas nonton-nonton dari YouTube dan menurut gue tuh belum terlalu jelas gitu loh. Akhirnya gue beli di salah satu toko di Shopee. Untuk nama tokonya taruh di description box yang review sabun Dr. Pure. Kalian bisa cek tokonya. Kalau misalnya di situ nggak ada, jangan bilang video gue clickbait, karena gue selalu banget kemarin tuh ada yang bilang bohong yang nggak ada, padahal ya emang di toko itu tuh lagi habis. Gue pun yang biasa beli di situ malah jadi kehabisan. Gue tahu tuh Dr. Pure itu emang buat kulit berjerawat gitu. Akhirnya gue beli yang satu paket, itu isinya ada sabun batang rice milk. Nih kayak gini bentuknya. Dia tuh warnanya putih. Ini udah gue potong-potong karena sayang kalau misalnya nggak dipotong-potong. Jadinya boros. Terus yang kedua gue dapet day cream Dr. Pure. Ini warna kuning. Nih yang mau tahu teksturnya. Pokoknya dia kayak gini lah. Dia nggak kuning banget tapi nggak putih, kayak rada pucet-pucet gitu lah. Terus gue dapet krim malamnya. Krim malamnya tuh bentuknya kayak gini dan dia tuh bentuknya jar dan aman sih menurut gue sejauh ini. Kalaupun gue kan orangnya kayak selebor gitu ya, kalaupun jatuh tuh nggak pecah gitu loh. Dan sebelum memutuskan buat beli skincare Dr. Pure, gue tuh udah cari-cari dulu apakah si krim Dr. Pure ini tuh aman gitu buat kulit. Dan ternyata serangkaian dari Dr. Pure ini dia tuh udah ada BPOM-nya, kalian bisa cek sendiri. Krim dari Dr. Pure ini tuh bebas dari merkuri dan juga dari hydroquinone ya. Sabun yang gue dapet itu yang rice milk. Jadi setelah gue beli paketan serangkaian 3 tadi, gue tuh baru tahu kalau
Dr. Pure itu mengeluarkan banyak banget sabun muka. Kalau nggak salah yang gue inget itu ada rice milk, ada pepaya, terus ada yang acne. Waktu pas pertama kali pakai Dr. Pure itu, muka gue tuh merah, semerah-merahnya kayak kepiting rebus. Abis itu sabun mukanya juga, abis gue pakai sabun cuci muka ini tuh muka gue ketarik-tarik kayak pakai sabun apa ya, kayak gue pernah deh pakai sabun itu kayak gitu. Oh, mirip sama Kojisan, intinya tuh kayak ketarik-tarik terus rada cekit-cekit gatel gitu. Tapi karena gue sudah pernah merasakan itu, akhirnya gue lanjutkan. Besokannya kulit gue tuh mulai ngelupas terus habis itu merah gitu loh. Itu pas pemakaian seminggu. Terus pemakaian minggu kedua jerawat gue datang banyak banget. Jadi sebelumnya itu waktu pas sebelum pakai Dr. Pure itu kan gue ada beruntusan gitu kan, jadi kayak ada bekas jerawat sama beruntus-beruntus kecil. Si beruntus-beruntusnya itu tuh berubah jadi jerawat-jerawat yang gede. Makanya ada beberapa orang juga yang DM ke gue kalau beberapa hari mereka pakai Dr. Pure itu mukanya malah jadi jerawatan. Itu sama banget sama gue karena muka gue langsung banyak tumbuh jerawat pas pemakaian minggu ketiga. Itu masih merah, terus jerawatnya udah pada kayak pecah gitu, tapi meninggalkan bekas kan. Terus pengelupasan gue tuh udah mulai berkurang, tapi masih ngelupas gitu, cuman nggak se-ekstrim yang pas awal-awal. Kalau kalian mau lihat reaksi awalnya kayak gimana, kalian bisa lihat dan nonton video gue yang review skincare Dr. Pure. Itu parah banget sih asli. Pengelupasannya sampai kemana-mana tuh gue nggak berani pakai bedak karena dia benar-benar ngelotok sampai gue kan suka banget pakai kerudung hitam, dia ngelotok ke sini-sini. Setelah sebulan pemakaian muka gue udah nggak merah, terus jerawatnya juga udah mendingan, tapi mukanya tuh masih gatel-gatel perih gitu karena dari si sabunnya ini kalau menurut gue. Dan dia tuh masih muncul jerawat gitu loh, walaupun nggak sebanyak pas gue pakai MS Glow gitu. Akhirnya setelah kepo dengan skincare Dr. Pure yang lainnya, gue memutuskan buat beli sabun yang acne. Terus amazingnya setelah gue ganti sabunnya pakai yang acne, itu jerawat gue tuh nggak muncul, bener-bener nggak muncul. Bahkan sekalinya PMS pun yang biasanya gue tuh langsung banyak gitu yang muncul, itu tuh udah enggak sama sekali. Perbedaannya ketika gue pakai sabun yang rice milk sama sabun yang acne. Setelah pakai sabun yang acne, muka gue tuh justru dia lembab tapi nggak berminyak. Jadi gue nggak pakai bedak pun kemana-mana tuh udah pede aja gitu. Namanya orang mukanya berminyak rata-rata itu kan setelah misalnya beberapa lama dia beraktivitas, mukanya mengeluarkan minyak dan mukanya tuh malah terlihat kusam. Waktu pada saat pakai MS gue ngerasanya kayak gitu. Nah, pada saat gue pakai sabun yang rice milk ini, itu kulit muka gue saking keringnya. Di video sebelumnya juga gue dijelasin kalau saking keringnya gue tuh selalu pakai aloe vera citra yang gel atau enggak minyak zaitun supaya kulit muka gue tuh bisa dipakein bedak tabur gitu. Jangan pakai sabun yang acne itu, muka gue pokoknya enak banget deh asli. Udah nggak muncul jerawat. Kebetulan sabun yang jerawatnya itu lagi habis dan gue pakainya masih yang ini karena sabun jerawat yang gue pesan belum datang. Jadi selama 3,5 bulan pemakaian Dr. Pure ini, gue ngerasa muka gue nggak tumbuh jerawat lagi, terus juga muka gue cerah, nggak usah pakai bedak pun, tinggal pakai day cream aja tuh udah enak banget. Tinggal pakai pensil alis, lip tint, day cream, udah gitu. Dan nggak kusam juga karena nggak berminyak. Menurut gue kalau buat yang mukanya jerawatan, kalian jangan ngincer putihnya, karena kan kalau yang si sabun rice milk ini kan dia emang buat mencerahkan, tapi kalau yang buat acne kayaknya sih nggak buat mencerahkan. Tapi gue sih ngerasain muka gue tetap cerah karena dari si krim malamnya. Di kulit gue tuh krim Dr. Pure itu nggak bikin merah selama gue pakai sabun yang acne.
kecuali gue lagi pakai sabun yang ini. Itu mungkin merahnya karena dari pengelupasan, dan yang pastinya tuh perih dan gatal banget pas awal-awal dulu pemakaian. Tapi sekarang udah nggak sama sekali. Oke, selanjutnya lanjut ke tahap skincare rutin, step-stepnya, karena kemana ada yang request. Dan karena tadi gue udah cuci muka, hal pertama setelah cuci muka, kalau lagi ada jerawat atau bekas jerawat, itu gue pakai tonernya si MS Glow. Karena waktu itu gue sempat lumayan lama, selama 3 bulanan gitu gue pakai MS Glow. Dan sekali beli tuh gue udah terlanjur beli gitu loh toner-tonernya. Lagi nggak ada bekas jerawat ataupun jerawat, gue nggak bakal pakai. Nih tonernya tuh kayak gini. Ini toner bekas MS Glow, dan tempatnya juga gue masih pakai MS Glow. Gue pakai tuh kayak cuma dikit gitu doang. Ini tangan gue udah bersih ya, terus gue giniin ke muka deh. Si toner ini tuh menurut gue ngeringin bekas jerawat ataupun jerawat yang lagi mateng gitu loh. Dan ini enak banget, makanya kenapa tetap gue pakai. Ini varian yang Acne Toner, dan cepet banget keringnya. Selanjutnya gue pakai si Garnier Serum Light Complete White Speed Vitamin C. Gue udah review serum ini karena emang sebagus itu ngilangin bekas jerawat. Ini gue beli yang 30 ml nya karena waktu itu gue pernah coba versi sasetnya gitu, dan itu menurut gue works it banget di kulit muka gue. Gue pakainya tuh sekitar 3 tetes gitu. Ini tuh serumnya kenapa gue suka, karena dia nggak bikin kulit muka gue merah, terus habis itu dia juga bikin kulit lembab tapi nggak kusam minyakan gitu, sama yang paling penting dia mencerahkan dan juga memudarkan noda-noda bekas jerawat gue kayak gitu. Terus gue ratain aja ke seluruh muka tuh, kalian bisa lihat kan muka gue tuh nggak merah sama sekali, makin glowing banget parah. Kalau pagi itu gue cuma pakai sabun muka sama serum sama day cream, tapi kalau malam gue pakai sabun muka, toner, serum, habis itu yang night cream. Jadi buat yang nanya step-step pemakaian aloe vera gel citra sama minyak zaitunnya itu pas kapan, itu sekarang gue udah nggak pakai. Jadi minyak zaitun sama aloe vera gue pakai buat rambut karena gue merasa sudah tidak memerlukan itu lagi, karena kulit muka gue udah nggak sekering dulu. Gue pakai night creamnya. Ini gue pakai segini, terus kayak cuma 4 total gitu. Kalau udah diratain. Step-step skincare-nya udah kayak gitu aja. Jadi saran gue yang mau pakai Dr. Pure, sebelum kalian pakai tuh kalian siapin mental dulu. Terus pikir-pikir dulu gimana sakit dan perihnya pas awal-awal pemakaian. Namanya skincare itu kan nggak ada yang praktis ya. Disabar-sabarin aja gitu. Oke? Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. See you on the next video.